Giatlah selalu melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ayat yang luar biasa, saudara. Menutup surat Korintus ini. Kemudian pasal 16 hanya pesan-pesan praktis. Tapi seluruh surat Korintus ditutup oleh ayat yang luar biasa ini. Yaitu mendorong jemaat Korintus untuk selalu giat melayani Tuhan. Haleluya. Giatlah selalu melayani Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Memang melayani Tuhan itu harus berjerih payah, berjerih lelah. Melayani Tuhan harus berkorban. Melayani Tuhan tidak mudah, tetapi tidak pernah sia-sia. Nah, saya akan berbicara tentang 3 macam pelayanan. Dan saudara perhatikan bahwa 3 macam pelayanan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk aktivis gereja, tetapi untuk setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena setiap orang percaya itu adalah imamat yang rajani. Ya, ini kehendak Tuhan. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya imam-imam, tapi dia juga pangeran-pangeran, raja-raja. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, kan? Imam itu melayani. Nah, itulah sebabnya pelayanan ini bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk setiap kita, orang percaya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah pelayanan Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria ini 2 kali minimal dalam Alkitab ditulis bahwa Maria ini paling suka dia duduk di kaki Tuhan. Kalau Tuhan datang ke rumahnya, Tuhan mulai menyampaikan firman, menyampaikan pengajaran. Maka apa yang dilakukan oleh Maria? Yaitu dia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Tuhan. Pelayanan Maria ini disebut atau saya sebut sebagai pelayanan koinonia. Koinonia itu berasal dari kata koinos. Koinos itu artinya bersama-sama, bersekutu. Jadi pelayanan Maria ini adalah pelayanan persekutuan. Bersekutu. Pelayanan yang menekankan tentang hubungan, relationship, persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Persekutuan dengan Tuhan yang terutama. Tentu juga dengan manusia. Tapi yang saya tekankan di sini persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu pelayanan ini ditujukan kepada Yesus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pelayanan ini adalah untuk setiap orang percaya. Bukan hanya untuk pendeta. Tuhan mau saudara dan saya melayani dia secara pribadi. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita secara pribadi melayani dia. Kalau orang ngomong, coba sudah bayangkan ya. Sudah ngomong sama orang, lalu orang itu tidak peduli dia ngomong yang lain. Kira-kira senang enggak? Sudah ngomong sama orang, orang itu sibuk main HP, senang enggak? Jadi kita mendengar orang bicara itu sudah pelayanan tuh saudara. Makanya di dalam ilmu konseling itu yang ditekankan adalah telinga, bukan mulut. Seringkali orang salah. Oh, konseling itu kita harus ngomong, tidak. Saudara mempelajari ilmu konseling, yang pertama-tama diajar bagaimana kita bisa mendengar orang berbicara. Kita bisa menyimpulkan masalah. Kita bisa mengerti, melihat problem di balik problem. Biasanya yang diucapkan orang itu kan problem. Tapi sebenarnya ada problem di balik problem, saudara.
Nah itu pelayanan konseling. Dan seringkali orang ketika didengar, dia sudah lega. Gak usah dikasih obat, gak usah dikasih saran, ketika dia dengar dia sudah lega. Itu secara dunia. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan itu senang didengar. Tuhan itu senang kalau ketika dia berbicara, kita mendengar, kita menyendengkan telinga supaya kita mengerti isi hatinya. Nah inilah pelayanan koinonia. Dan pelayanan ini sangat penting. Sekali lagi bukan hanya untuk hamba Tuhan. Untuk setiap orang percaya kita harus memiliki pelayanan koinonia ini. Atau saya katakan dengan istilah yang lebih populer yaitu saat teduh. Saat teduh bersama Tuhan. Tidak ada orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Itulah waktu yang paling indah. Itulah sebabnya, apa komentar Tuhan tentang pelayanan ini? Di dalam Lukas pasal 10:42, sudah tentu tahu ceritanya, bagaimana Marta protes kepada Tuhan, dan Tuhan berkata demikian tentang Maria, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dan tidak bisa diambil daripadanya. Mengapa tidak bisa diambil? Karena itu adalah pribadi dia dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Tidak bisa. Kita bisa melayani banyak hal, tapi pelayanan-pelayanan yang itu semua satu saat mungkin bisa berhenti. Katakanlah ini bukan artinya istilahnya ngalup, bukan. Satu saat ketika kita harus berbaring di tempat tidur misalkan. Kita nggak bisa lagi aktif ke sana ke sini. Tapi kita tetap bisa melayani dengan pelayanan ini. Pelayanan koinonia. Kita menyembah Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata inilah bagian yang terbaik. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak bisa digantikan. Tidak bisa diambil oleh yang lain. Itulah sebabnya mari, baik jemaat, baik pelayan-pelayan Tuhan, silakan kita melayani, silakan kita aktif. Tapi yang satu ini jangan sampai kita lupakan. Kita harus memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Koinonia. Lebih baik kita kehilangan yang lain, tapi memiliki yang ini. Daripada kita sibuk, tapi kita mengabaikan pelayanan koinonia. Tapi tetap keduanya penting, saudara. Ketiganya, karena ada tiga nanti. Ketiganya penting dan harus seimbang. Nah, itulah pelayanan yang pertama, pelayanan Maria. Nah, pelayanan yang kedua sekarang kita lihat. Pelayanan yang kedua ini adalah pelayanan Marta. Yohanes pasal 2 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Nah, kalau Maria terkenal dengan duduk di kaki Tuhan, maka Marta terkenal dengan sibuk melayani. Ya, Lukas pasal 10 juga berkata Marta sibuk melayani. Pelayanan Marta ini disebut sebagai pelayanan diakonia atau pelayanan meja. Saya juga tidak tahu kenapa kok kata meja di sini. Tapi itu yang umumnya. Padahal diakonos itu artinya pelayan, melayani. Tapi karena sudah terbiasa ya kita sebut pelayanan meja. Pelayanan diakonia ini ditujukan kepada sesama orang percaya. Kalau pelayanan koinonia itu bersekutu, kita dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan. Tapi kalau pelayanan diakonia itu pelayanan yang sibuk, pelayanan meja. Saya juga pernah sebutkan bukan? Bagaimana Abraham melayani 3 tamunya, yang tidak lain adalah Tritunggal Allah datang. Abraham menempatkan diri sebagai waiter, dia berdiri di samping tamunya untuk melayani. Sementara tamunya makan. Nah ini salah satu bentuk daripada pelayanan diakonia. Nah pelayanan diakonia ini lebih tertuju kepada sesama orang percaya. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Saling melayani. Mungkin sudah berpikir, saya kan bukan termasuk aktivis gereja. Saya bukan termasuk pelayan Tuhan. Saya tidak ada pelayanan apa-apa di gereja. Kita tetap bisa melayani. Karena pelayanan itu tidak terbatas hanya yang sudah lihat di gereja ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap sesama orang percaya. Misalkan saudara bisa melihat ada keperluan saudara kita yang perlu dituntun, orang tua masuk ke gereja, yang perlu diberikan pelayanan. Walaupun saudara bukan pelayan Tuhan, saudara tetap bisa lakukan itu. Jadi pelayanan diakonia ini sangat penting. Seringkali karena ada cerita tentang Marta dan Maria, kadang-kadang kita mempunyai konsep, pelayanan Marta ini kayaknya kurang penting gitu ya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Pelayanan diakonia itu penting. Melayani sesama anak Tuhan. Dan itu adalah inti perjanjian baru.
hendaklah kamu saling melayani, saling menanggung bebanmu. Nah, coba saya tunjukkan kepada saudara sebagaimana pentingnya pelayanan ini di dalam Kisah Rasul pasal 6. Saudara lihat sendiri nanti di dalam Alkitab. Bagaimana rasul-rasul mengangkat diaken-diaken. Ada 7 diaken. Diangkat untuk apa? Supaya mereka bisa lebih fokus untuk melayani dalam doa dan pelayanan firman. Jadi pelayanan diakonia ini mendukung hamba Tuhan terutama. Mendukung pekerjaan Tuhan. Sama seperti saudara begitu tadi masuk gereja, sudah disambut di luar oleh transportasi, lalu masuk disambut oleh usher, lalu saudara masuk ke dalam, disambut oleh pengantar tamu, lalu saudara tadi menikmati pujian. Semua ini kan pelayanan diakonia. Coba saudara bayangkan kalau seorang pendeta harus datang nyambut saudara, nanti ngantar saudara, lalu habis gitu main musik sendiri, ngatur sound system sendiri, ya, lalu nyanyi, pimpin pujian sendiri, khotbah sendiri, narik kolektor sendiri, nanti saudara sudah pulang nyapu sendiri. Wah ya kelenger, sebulan wis kelenger sama Tuhan ya. Kalau di desa mungkin karena memang terbatas ya, masih bisa dilakukan itu. Makanya itu kita mengangkat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, diaken-diaken. Untuk apa? Untuk membantu pelayanan ini. Dan mari kita lakukan untuk pelayan-pelayan. Kita mau lebih giat melayani Tuhan. Karena ada sesuatu. Saudara tahu enggak? Ternyata Marta itu adalah wanita yang pertama yang mengakui, yang mengenali Yesus sebagai Mesias. Saya mau tanya, pria yang pertama yang mengenali Yesus sebagai Mesias apa? Yang bicara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa? Petrus. Tapi wanita yang pertama kali bicara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu Marta, saudara. Berarti ada sesuatu dalam pelayanan ini. Sehingga Marta mendapatkan, saya katakan mendapatkan ilham. Dia mengenali Yesus sebagai Mesias. Itu mari kita mau kompak bersama-sama bersatu untuk terus melayani Tuhan. Amin. Layani sesama, saudara. Kan jerih payahmu tidak sia-sia. Memang melayani itu kita menempatkan diri kita di bawah orang lain. Itu prinsipnya. Ingat bahwa pelayanan itu sama dengan kita menempatkan diri kita di bawah orang lain. Itu prinsip pelayanan di dalam kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah. Kalau di tempat lain, sudah jabatan, pelayanan itu seolah-olah kita di atas orang lain. Tapi di dalam kerajaan Allah, justru kebalikan. Jelas Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Siapa yang mau jadi terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Jadi itu tolong diingat, bahwa ketika kita melayani, ya kita jadi pelayan. Itu maksudnya. Sederhana, pelayan itu kan mengangkat orang lain. Dia ada di bawah orang yang dilayani. Nah, saya sekarang akan masuk kepada macam atau jenis pelayanan yang ketiga, yaitu pelayanan Lazarus. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, perhatikan, karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi lengkap sudah. Pelayanan Lazarus ini adalah pelayanan marturia. Pelayanan marturia. Dari kata marturia timbul kata martir. Sudah tahu arti kata martir bukan? Dan itu terjadi dalam diri Lazarus. Dia mau dibunuh. Karena apa? Karena melalui pribadinya, melalui kebangkitan yang dia alami. Banyak orang percaya kepada Yesus. Dia menjadi saksi hidup bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga banyak orang yang percaya. Jadi inilah pelayanan yang harus kita miliki. Yaitu pelayanan marturia. Pelayanan kesaksian. Sebagai orang percaya, kita ini adalah satu kesaksian bagi dunia. Paulus berkata, kita ini seperti surat yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh setiap orang. Ya, sebab itu pelayanan marturia ini sasarannya adalah orang-orang yang belum percaya. Jadi punya sasaran masing-masing. Jadi pelayanan marturia ini sasarannya adalah orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus. Mereka perlu melihat, perlu mereka mendengar tentang kebaikan Tuhan. Tentang Injil, tentang berita keselamatan. Dan itulah satu tanggung jawab kita. Ya, mungkin sudah berkata, waduh saya enggak bisa ngomong, saya enggak bisa bersaksi. Enggak apa-apa, hidup saudara itu sudah menjadi satu kesaksian kan. Lazarus enggak ngomong apa-apa. Tapi dia sudah, orang melihat dia langsung tahu bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa
bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa dia adalah Mesias. Melalui apa? Melalui keberadaan Lazarus itu. Nah, jangan sampai yang terjadi terbalik. Keberadaan kita justru mempermalukan nama Tuhan ya. Jadi keberadaan kita itu harus menjadi saksi. Kalau Tuhan berikan kesempatan, ya bicara. Ya bicara sebisanya. Minta pimpinan Roh Kudus bicara bagaimana. Jadi saudara mari, ini adalah pelayanan kita. Pelayanan kesaksian, marturia. Tuhan berkata apa? Kamu harus bersaksi. Jadi sebenarnya ini bukan option, tapi obligation. Satu tugas, tanggung jawab. Kamu harus bersaksi. Saksikan tentang kebaikan Tuhan. Saksikan tentang nama Yesus. Karena hanya nama itu yang bisa menyelamatkan. Saksi. Dulu ada nyanyian Pantekostal lama, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jangan lupa itu. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita terus bersaksi, amin. Ini privilege kita. Tentu sudah kita harus bijaksana, tentu harus berhikmat ya. Jangan juga kita ngawur. Tapi minta pimpinan Roh Kudus, minta hikmat dari Roh Kudus. Satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa Yesus itu adalah saksi yang setia. 2 kali dalam Wahyu dikatakan bahwa Yesus, salah satu nama dari Yesus, gelar dari Yesus, dia adalah saksi yang setia, faithful witness. Dia menyaksikan tentang kebenaran, dia menyaksikan tentang Bapaknya, bahkan sampai di kayu salib. Maka seyogianya saudara dan saya, kita juga harus menjadi saksi yang setia. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus saudara. Haleluya. Saudara tidak usah berpikir, wah orang ini nanti percaya apa enggak, itu masalah Tuhan. Tanggung jawab kita menabur benih. Benih bertumbuh atau tidak itu sudah di luar kuasa kita. Itu Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Tapi sudah kenalkan nama Yesus. Bawa nama itu dimanapun sudah berada. Yesus. 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 Nama yang menyelamatkan. Satu-satunya nama yang menyelamatkan manusia. Haleluya. Jadi itu mari di akhir daripada firman Tuhan ini saya ajak kita untuk ayo kita melayani Tuhan. Amin. Melayani terus. Kita baca ayat ini karena melayani itu tidak seterusnya. Ada waktunya. Semuanya akan berhenti. Jadi itu dikatakan sebelum malam itu tiba. Selagi hari siang. Ayo kita melayani Tuhan. Jangan lelah. Jangan goyah. Mari kita baca ayat ini. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Maju terus melayani Tuhan. Haleluya.